Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Ustazah semuanya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah lebih. Alhamdulillah, luar biasa. Mana nih ekspresinya? Semangat membela Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan membicarakan pengantar tentang ADLX ya. Kalau saya Umi, pengalaman waktu SMP. Musim rambutan, jadi ada penjual rambutan depan sekolah. Berliter-liter itu dibeli di kelas, dibeli baru dibawa ke kelas. Jadi sampahnya itu dilempar-lempar sana sini. Didapat guru, akhirnya ini Umi dijemur sampai memang kering. Akhirnya Umi dari situ memang harus kita perhatikan, kalau sudah waktu siang harus diperhatikan lagi karena sudah kapok Umi. Ada memang yang pingsan sebelumnya waktu dijemur. Masya Allah. Ya, itu pengalaman akhirnya tidak terlupa sampai sekarang ya. Iya Umi, pengalaman sekali itu. Sudah berapa tahun kira-kira? Ada yang dicubit perutnya, ada yang disuruh duduk di balon. Sakitnya masih membekas, Umi. Kenapa? Sakitnya masih membekas. Ya Allah, sampai sakitnya masih membekas. Macam-macam ya pengalamannya. Oh iya, saya makan dulu. Udah bisa kelihatan ya begini screen-nya? Kelihatan ya screen-nya? Ya, bisa Umi. Oke, kelihatan screen. Ada Ustazah April baru masuk, silahkan. Bagaimana kabarnya Ustazah April? Alhamdulillah sehat Umi. Alhamdulillah. Kita sedang membicarakan tentang pengalaman masa di sekolah dulu, kenangan yang tidak pernah terlupakan sampai sekarang. Ustazah April ada nggak? Ada nggak? Banyak Umi. Satu aja coba. Banyak sekali dia pengalamannya. Ada sih Umi, ada yang paling berkesan itu sama guru matematika. Yang paling berkesan itu sama guru matematika. Dulu saya itu kan nggak suka ya Umi ya. Nggak terlalu suka begitu, nggak terlalu hobi sama matematika gitu. Hobinya hanya sama IPA gitu ya. Tapi pas SMP itu ada guru saya namanya Pak Polisi. Nah, beliau ini dari cara pendekatannya itu secara emosional bagus Umi gitu ya. Jadi bikin kayak kita semangat belajar untuk matematika gitu kan. Nah, dari situ karena mungkin sering ditunjuk disuruh maju ke depan gitu ya Umi ya. Untuk menyelesaikan soal akhirnya dari situ termotivasi dan cara mengajarnya juga bagus, jadinya termotivasi buat belajar matematika. Yang tadinya nggak suka matematika, jadinya suka matematika, akhirnya bisa ikut olimpiade matematika juga gitu. Alhamdulillah. Itu yang paling berkesan sih Umi. Masya Allah, biasa ya. Pantas tidak terlupakan sampai sekarang. Lagi pelatihan. Pelatihannya Umi. Pantas tidak terlupakan sampai sekarang. Baik ya. Iya kita benar lanjut. Umi. Masih diingat beliau itu. Iya betul. Kita lanjut. Nah, semua kenangan yang paling berkesan dan tidak bisa dilupakan sampai sekarang itu, apakah dia bisa ada hubungannya langsung dengan pembelajaran? Apakah ada hubungannya langsung dengan pembelajaran? Ada Umi, ada. Ada Om. Ada Umi. Oke. Ada hubungannya langsung dengan pembelajaran, tapi dia itu mungkin berhubungan dengan pembawaan guru. Iya. Nah, bagaimana? Iya, benar. Ya.
Jadi cara menyajikan, oke, itu berhubungan langsung dengan pembelajaran. Meskipun juga ada juga pengalaman yang lain itu yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan pembelajaran. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk di Active Deep Learner Experience. Ini sebuah pendekatan yang memadukan dua pendekatan pembelajaran yang penting, yakni active learning dan deep learning. Ini dikemas dalam proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Apa pendapat Ustadz Ustazah semuanya tentang active learning dan deep learning? Ada enggak? Dari yang sudah dibaca, berdasarkan pengalaman sudah rasakan sendiri, mungkin waktu sekolah, kemudian melalui pengetahuan yang ada sekarang, apa pandangan Ustadz Ustazah? Silahkan. Ustazah Marianti. Kalau saya kalau menurut dari tekniknya aktif dan deep. Aktif berarti menuntut aktif dalam mengajar gitu Mi. Kalau deep berarti kan deep itu mendalam. Berarti pembelajarannya itu betul-betul harus tersampaikan dengan baik Umi ya Mas. Menurut saya. Pembelajarannya tersampaikan dengan baik. Maksudnya dengan baik itu sehingga kemudian kita memberikan apa kira-kira? Dengan pembelajarannya disampaikan dengan baik, bisa memberikan apa? Pengalaman atau apa? Memberikan impact, apa impact itu ya? Dampak langsung ke sistem. Oke. Yang lain ada lagi? Apa itu active learning? Apa itu deep learning? Apa kira-kira yang sudah dipahami? Oke. Kalau saya Umi, ada. Siapa? Ustadz Ibra dulu. Ya, Ustadz April. Silahkan, Ustadz April. Siapa duluan? Saya ya? Boleh, Ustadz Ibro. Oke, di sini kan yang dibahas itu sebuah pendekatan yang memadukan dua pendekatan pembelajaran yang penting, yaitu active learning dan deep learning, yaitu pembelajaran yang aktif dan pembelajaran yang mendalam. Oke. Pembelajaran aktif dan mendalam ini merupakan pembelajaran yang memperbanyak aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dari sumber untuk dibahas dalam proses pembelajaran dalam kelas, sehingga memperoleh berbagai pengalaman yang tidak saja menambah pengetahuan, tapi juga kemampuan analisis siswa, dan juga gabungan dengan pengalaman pribadi yang mereka alami, sehingga di sini akan ada dampak yang melekat di dalam diri mereka, sehingga pengetahuan mereka akan semakin bertambah dan bertambah. Saya kira itu, Ustazah. Oke. Luar biasa. Silahkan Ustazah April. Tadi ada yang mau dibicarakan? Kurang lebih sama seperti yang disampaikan Ustadz Ibro. Benar banget Umi. Jadi kalau active learning dan deep learning ini emang lebih apa ya? Kalau saya melihatnya pembelajaran terpadunya dapat gitu ya Umi ya. Kemudian aktifnya juga ini dituntut bukan hanya siswanya saja yang aktif, tetapi bagaimana keaktifan itu dari guru, siswa seperti itu. Sehingga setiap pembelajaran itu ada kesan yang dibawa oleh anak-anak seperti itu. Sehingga hari ini tertanam gitu dalam otak mereka gitu ya, bahwa hari ini yang saya dapatkan ini gitu melalui pengalaman belajar mereka hari itu seperti itu. Jadi ada kesan setiap harinya, setiap selesai pembelajaran itu ada kesan yang mereka bisa dapatkan.
Oke, ya, memang ya. Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, boleh ya Umi coba ya. Oke, Ustazah Rianti silakan. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini mungkin kalau terkait dengan ketekaan ya, kalau saya terkait dengan ketekaan, jadi untuk dua pendekatan learning dan deep learning ini bisa dikemas yaitu bagaimana guru dapat berinteraksi dengan anak didik ya. Penyampaian pembelajarannya itu mendekati dengan keseharian anak-anak. Jadi sang guru berusaha untuk bisa mengambil poin-poin yang dimana si anak ini pernah pengalaman dengan hal yang mau dipelajari, sehingga ketika masuk ke materi pembelajaran, masuk ke deep learning-nya, anak-anak sudah mendapat gambaran tentang apa yang mau didapatkan pada hari ini. Nah, kalau kita membuat proses yang seperti itu, insya Allah pembelajaran yang kita sampaikan dengan menggunakan dua pendekatan ini akan tercapai. Ya, oke ya, luar biasa. Terima kasih Ustazah semuanya. Dan coba kita lihat. Nah, di sini disebut active learning adalah proses yang siswa itu terhubung dengan semua aktivitas di kelas, tapi dengan usahanya sendiri. Biasanya yang ada itu kan kita nyuruh anak-anak, oh ini sana-sana, ayo kumpul lagi, baik-baik kerjanya ya, kerjakan ini ya, selesaikan ini. Jadi mereka itu melakukan sesuatu memang bukan atas usahanya sendiri. Biasanya itu dipaksa-paksa. Ya. Nah, dengan active learning yang dimaksud di sini artinya tidak sekedar aktif, tapi aktifnya itu karena rasa penasaran dan karena kemudian dia berusaha untuk bisa menyatu dengan bahan pelajaran pada saat itu. Kemudian terhubung artinya itu dia utuh, mental, fisik, emosi, bukan karena terpaksa. Kan kadang-kadang begitu tuh anak-anak, ayo dikerjakan yang ini. Ya, kita kerja lagi ini deh. Akhirnya yang capek bukan hanya siswa, gurunya juga tambah capek. Karena komentar dari anak justru memberikan feedback yang kurang pas karena memang juga perencanaan kita tidak melibatkan itu untuk bisa terlibat di dalam pembelajaran. Gitu. Kemudian kita dapat mengaktifkan siswa dengan membaca, menulis, diskusi, tetapi semua itu atas usahanya sendiri. Itu yang dimaksud dengan active learning. Tidak sekedar aktif, ada juga sih aktif, rame di kelas, tapi ujung-ujungnya mereka tidak tahu apa yang dipelajari tadi, nggak tahu. Tadi kita main-main aja gitu. Aktifnya aktif, fun gitu ya, semuanya gembira, tetapi tidak ada yang melekat di dalam diri mereka dari sisi pembelajaran selain fun-funnya aja. Nah itu juga lain gitu. Nah titik tekannya ini adalah melakukan sesuatu itu bukan menerima secara pasif seperti saya gambarkan tadi ya. Jadi dia semuanya itu adalah atas usahanya sendiri. Kemarin sempat nonton enggak video yang saya sempat ini? Iya nonton. Ah sempat nonton enggak? Nah di situ apalagi ketika bermain snowball, ya itu mereka sendiri yang ini kemudian berkerumun membaca, mendiskusikan ya apa kira-kira jawaban yang hendak diberikan dari pertanyaan temannya. Itu dari mereka sendiri, bukan dari gurunya gitu. Gurunya cuma memberi support, ayo jawabannya apa begitu. Kalau mereka mendiskusikan. Ya, artinya di sini memang perencanaan itu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang memang sudah direncanakan secara detail dari sebelum-sebelumnya. Baik, itu aktifnya ya. Kemudian yang deep-nya. Ya. Deep itu artinya kesannya mendalam. Ya. Kesannya mendalam sehingga kemudian
apa yang mereka pelajari pada saat itu bisa terbawa sampai lama gitu ya. Bukan seperti tadi ya, kesan mendalamnya itu karena cubitannya gitu ya, karena pukulannya gitu, karena yang lain-lainnya, bukan itu yang memberikan kesan mendalam. Tetapi aktivitas di dalam ruangan itu memberikan kesan yang mendalam bagi peserta didik kita sehingga mereka mendapatkan banyak hal dari aktivitas mereka. Ya, harapannya seperti itu ya. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Oke, karena kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, kayaknya bisa ada yang dimatikan dulu ini deh. Apa namanya audionya, mikrofonnya, mic-nya di ini dulu supaya tidak menggema. Nah, di sini bagaimana kita melibatkan learner yang siswa itu mereka kemudian selain aktif ya, yang tidak sekedar aktif tadi, tetapi mereka juga itu bisa mendalam apa yang bisa mereka kira-kira menurut Ustadz-Ustazah semuanya, aktivitas yang seperti apakah yang bisa menjadikan anak-anak itu bisa terlibat secara penuh di dalam pembelajaran? Kira-kira aktivitas seperti apa? Kayaknya Ustadz Ibro pengen sekali ngomong ini. Silahkan. Kira-kira aktivitas seperti apa? Kalau menurut saya aktivitas yang dapat membuat siswa aktif itu misalnya kita ajak mereka praktikum. Okay. Karena sebelumnya saya sempat melakukan penelitian tapi bukan menggunakan ADLX ini, lebih ke konstruktivisme di mana siswa mengonstruksi sendiri pengetahuan mereka. Jadi mereka dikasih bahan untuk praktikum dengan ada permasalahan, kemudian mereka mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Jadi mereka aktif secara, misalnya kita bagi kelompok, misalnya di situ mereka akan aktif mencari jawaban-jawaban yang ada di dalam permasalahan yang sudah diberikan oleh gurunya tersebut. Sehingga nantinya pengalaman tersebut akan terbawa sampai mereka akan terbawa terus-menerus karena mereka mengalaminya secara langsung. Iya, betul, itu dia tuh, pengalaman secara langsung. Jadi proses belajarnya itu memang mereka mengalaminya secara langsung, tidak sekedar teori, tidak sekedar mendengarkan gitu ya. Jadi guru itu tidak sekedar ceramah ya. Tidak sekedar menyuruh kerjakan halaman sekian gitu. Ya, tapi memang ada bahan yang diberikan kepada mereka yang sebelumnya itu sudah dibangun cara berpikirnya mereka sehingga kemudian mereka berpikir bagaimana memecahkan masalah terhadap persoalan yang coba diberikan oleh guru terhadap mereka. Apalagi selain praktikum kira-kira aktivitas apa lagi yang bisa mendatangkan deep pengalaman langsung experience kepada learner? Apa kira-kira? Selain praktikum, apalagi kira-kira? Diskusi bisa nggak? Kalau diskusi bisa nggak? Belum kelihatan. Bisa Umi. Seperti kita sampaikan ada permasalahan begitu, bukan permasalahan sih Umi, misalkan ada tugas-tugas untuk anak-anak mengenal lingkungan sekolah, bukan begitu ya Umi? Ya. Tahu si posisinya, terjun maksudnya cari sendiri di sini letaknya, oh di kayak kelas 1, oh di sini letaknya masjid, oh di bagian sini kelasnya begitu Umi. Ya. Berarti siswa itu dipertemukan langsung dengan kenyataan. Karena mereka tahu kan
Oh, di sini posisi masjid mereka. Mereka tahu di situ posisi masjid mereka. Apa yang harus dikerjakan di masjid? Kemudian apa yang menjadi objek itu adalah apa yang mereka bisa lihat sendiri. Apa yang bisa mereka bisa raba dengan indranya ya. Seperti itu. Itu yang menjadikan mereka kemudian mudah. Nah, apalagi kira-kira selain diskusi, apalagi yang bisa membuat mereka itu jadi bisa didekatkan langsung dengan objek, dipertemukan langsung dengan objek. Kunjungan. Apa? Apa? Kalau semacam Kunjungan langsung, tinjau lapangan langsung. Oke, kunjungan itu juga mendekatkan langsung siswa kita dengan objek. luar. Ya, intinya misalkan kalau kita mau membahas tentang dulu pernah ada masalah ya selalu didapatkan. Bagaimana caranya kita membawa anak-anak itu supaya tahu dan mereka itu tidak pusing dengan menghafal apa sih sebenarnya tugas DPR itu anggota dewan. Nah, saya bilang bawa mereka ke gedung dewan. Bawa mereka ke gedung dewan. Biarkan mereka wawancara dengan anggota dewan langsung. Apa sih yang menjadi tugas mereka? Menarik nggak kalau seperti itu? Menarik seperti itu. Jangan kemudian mereka disuruh nih, ini adalah tugas-tugas bla 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 bla, tugas-tugas anggota dewan, tugas-tugas eksekutif, tugas-tugas ini. Pusing membacanya, tadi hafal-hafal juga. Apalagi tidak menarik gitu ya. Sudah begitu tulisannya penuh, tidak ada gambar-gambar. Sama sekali tidak menarik. Sehingga tidak memberikan, pertama tidak dalam. pertama sudah tidak aktif. Yang kedua, apalagi mau mendalam, aktif saja enggak gitu kan. Karena yang diberikan cuma tulisan-tulisan gitu. Ini tulisan baca, ini hafal, apa sih yang menjadi tugas anggota dewan, apa yang menjadi, itu yang lama tidak pernah tidak didapatkan. Gimana caranya? Saya bilang kenapa nggak disuruh mereka pergi ke sana, langsung aja kunjungan pendidikan. Nanti di sana bersurat dulu kepada anggota dewan di fraksi, salah satu fraksi minta untuk kemudian mereka menunggu, di situ terjadi dialog. Pulang-pulang mereka bisa menjelaskan langsung kepada gurunya apa sih sebenarnya tugas dari anggota dewan itu. Dapat nggak dipnya? Dapat. Dapat dipnya, aktifnya dapat nggak? Dapat juga nih. Dapat. Experience-nya dapat nggak? Dapat semua Umi. Dapat semuanya. Aktifnya dapat, dipnya dapat, experience-nya dapat. Apakah mereka akan melupakan itu? Lama itu baru bisa terlupakan. Karena mereka, apalagi misalkan ketika datang itu diperlihatkan, ini ruang sidang. Lihat langsung kan. Ini adalah ruang fraksi, siapa aja gitu. Itu luar biasa. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, inilah secara keseluruhan tentang active deep learner experience. Kenapa learnernya R-nya banyak? Karena memang siswanya bukan cuma satu orang. Makanya disebut active deep learner experience. Sebut deep learner experience. Jadi aktif dalam memberikan kesempatan kepada pelajar gitu ya, kesempatan belajar kepada para pelajarnya. Kemudian deep-nya itu membantu mereka lebih memperdalam. Memperdalamnya itu tentu saja melibatkan tadi ya, semangatnya, emosinya gitu ya, kemudian fisiknya anak-anak dan seterusnya. Dengan catatan, coba lihat yang di blok merah itu ya. Aktif dan deep ini bukan kemudian aktif lalu dia deep, bukan. Tapi aktif dan deep ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Kalau aktif dipisah dengan deep, maka bisa saja aktif ya, tapi kemudian tidak deep. Aktif seperti saya bilang tadi, aktif fun gitu ya, rame di kelas sampai lempar-lempar ini. Tapi apakah pelajaran yang mereka dapatkan pada saat itu mengena?
Belum tentu. Ya, belum tentu. Makanya dia aktif dan deep ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah. Kalau hanya aktif saja ya boleh jadi tidak dapat manfaat dari belajar. Tapi kalau aktif deep dengan sendirinya berarti proses pembelajaran saat itu mengena, difahami sama anak-anak, dan memberikan semangat mereka untuk mengaplikasikan pemahamannya. Pertanyaannya, apakah aktif deep, ya, pembelajaran aktif deep bisa dicapai tanpa perencanaan? Tidak bisa, Om. Kenapa tidak bisa? Karena segala sesuatunya ketika kita melakukan pembelajaran harus ada perencanaan sebelumnya, Om, untuk mencapai target yang ingin kita capai. Betul sekali. Memang seperti itu. Kalau tidak ada perencanaan, kira-kira bisa aktif deep nggak? Kemungkinan bisa, Umi, tapi tidak maksimal. Efektif yang direncanakan. Tidak seefektif yang sudah direncanakan. Tidak seefektif yang direncanakan. Ya, pasti ada error-errornya juga gitu ya. Kalaupun tercapai ya tidak banyak pencapaiannya. Oke, jadi kita pahami semua, kita sepakat bahwa aktif deep hanya bisa tercapai dengan perencanaan. Sepakat? Sepakat. Oke, kita sepakat. Nah, sekarang kita masuk di menyanyikan lagu terpadu dulu ya. Lagu terpadu ini adalah lagu yang liriknya menggunakan lirik menanam jagung. Ini lagu yang digunakan di JSIT ya. Kedengaran kah? Kedengaran? Kedengaran kagak? Ayo eksplorasi lalu rumuskan, presentasikan, aplikasikan juga ukhrawi. Ayo terapkan terpadu bersama-sama. Ayo terpadu bersama-sama. Terapkan terpadu. Perhatikan duniawi juga ukhrawi. Ayo terapkan terpadu bersama-sama. Ayo terapkan terpadu bersama. Oke. Ini lagu sudah di ini ya sama JSIT. Ini kita pakai dalam pelatihan-pelatihan. Baik. Nah, tadi kita sudah memahami tentang ADLX. Sekarang, apa rencana kita selanjutnya? Setelah memahami bahwa ADLX itu ternyata penting ya, bisa membuat pemahaman yang memudahkan siswa untuk memahami tujuan pembelajaran kita, membantu mereka untuk bisa cepat menuntaskan ya. Nah, apa yang akan kita lakukan ke depannya dengan ADLX ini? Ini langsung diterapkan, diaplikasikan tuh dalam pembelajaran. Oke. Yang lain ada? 48. Untuk ADLX ini sendiri, mungkin kedepannya bisa diterapkan, tapi sebelum diterapkan mungkin kita praktekkan dulu, karena kan segala sesuatunya tidak bisa langsung diterapkan. Jadi harus dicontohkan dulu,
seperti apa modelnya, seperti apa penggunaannya, nanti supaya kita sebagai guru juga ketika menerapkannya itu lebih mudah gitu. Jadi harus ada prakteknya dulu. Oke. Apakah siap nanti ikut pelatihan untuk ini? Insya Allah. Insya Allah Siap. Oke, jadi apa nih kesimpulannya? Kita mau terapkan. Sebelum terapkan kita belajar lagi. Belajar dulu. Ya, betul. Belajar lagi tentang ADLX. Berarti kita harus siap untuk ikut pelatihannya. Apalagi? Apalagi kira-kira? Cukup ya, saya kira seperti itu. Insya Allah ya. Siap-siap untuk pelatihan seputar ADLX. Ini baru pengantarnya saja. Umi siap. Oke. Nanti silahkan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya untuk memberikan semangat supaya semuanya nanti siap-siap kita belajar seputar ADLX sehingga kita bisa menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah ini insya Allah saya yakin kelas-kelas kita akan riuh rendah ya dengan aktivitas anak-anak yang luar biasa, tetapi mereka juga kemudian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran mereka. Justru mereka juga cepat menuju kepada tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Baik, terima kasih Ustadz Ustazah semuanya sudah hadir pada pengantar pelatihan kita saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.